Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum nonton video saya, mari di subscribe. Di sini kemarin saya sudah menyampaikan tentang pergerakan Indonesia ya. Sekarang kita balik lagi nih. Kita akan saya membahas, tapi dalam konsep pembahasan saya ada referensi sebenarnya. Jadi di sini kita membahas awal munculnya nasionalisme ini. Awal munculnya nasionalisme di Asia. Jadi ada awal penyebabnya itu ada. Awal penyebab munculnya nasionalisme di Asia ini ada. Mungkin dari awal munculnya nasionalisme di Asia, dia merasa, oh, kita sama-sama merasakan tertindas, atau kita sama-sama merasakan sakit. Nah, itu tuh juga ada dipengaruhi tuh ketika perang dunia kan, ketika Jepang itu menang atas Rusia pada tahun 1000, kalau nggak salah saya, tahun 1901 sampai 1905, yang memberi semangat kepada bangsa Asia nih. Jadi harus semangat. Oh, lihat, bangsa Asia udah pertama kali nih dia mencoba untuk menang, sebelumnya dia nggak pernah menang. Jadi di sini udah ada semangat, timbul semangat kan. Setelah timbul semangat, dia memiliki jiwa cinta, cinta akan tanah airnya. Mungkin dulu belum ada nama negara yang cinta akan orang di sekitarnya. Pertama, cinta akan bangsa, ibaratnya rasnya. Jadi udah timbul rasa nasionalisme ini. Dia bertujuan ingin mengalahkan negara-negara yang menjajah dia. Pada zaman itu negara yang menjajah itu negara daerah-daerah Eropa yang biasanya kalau kita kenal bangsa Barat. Kalau kita kenal bangsa Barat ya, nasionalisme ini juga bisa kita bagi tuh. Dari nasionalisme ini mungkin istilahnya banyak aspek-aspeknya. Yang pertama, kalau kita mengkaji tentang nasionalisme itu mungkin ada beberapa aspek, mungkin ada kita cangkup, kita bagi-bagi lah ibaratnya. Dari aspek yang pertama kita belah itu, dia ada tiga ibaratnya kan. Nah, yang kedua ini tengah, berarti tiga. Yang aspek pertama itu politik. Gerakan nasionalisme yang biasanya menumbangkan politik, dominasi politik kaum imperialisme yang menyuarakan keinginan rakyat untuk merdeka. Kalau kita lihat di daerah kita sendiri, kita melihat cangkupannya rasionalisme dari aspek politik. Kita bisa lihat dari itu, ibaratnya orator Bung Karno dalam menyampaikan oratornya yang bikin semangat bangsa Indonesia nih terbakar-bakar. Jadi di sana kalau kita lihat bangsa Indonesia setelah diberi orator oleh Bung Karno, ya ada semangat. Bukan Bung Karno saja di sana, seperti orator dari Tan Malaka, mungkin dia pernah menjabat sebagai ketua organisasi di waktu itu, atau mungkin Sultan Syahrir, atau Muhammad Hatta, mungkin yang lain banyak. Mungkin nggak bisa saya sebut satu kan. Dia sebenarnya dalam nasionalisme ini gerakannya ya bisa dari politik. Kalau dari aspek politik yang kita bilang tadi ya, dengan orasi, juga dengan sistem kita diplomasi, kita berunding. Itu kita kalau di negara kita pernah dilaksanakan, itu dilakukan pernah di negara kita. Tapi kalau kita kembali ke kajian historis di sini ya, kita berunding untuk diplomasi pernah. Jadi kita politik. Nah, selanjutnya di sini kita mengkaji dari aspek politiknya. Sekarang kita mengkaji dari aspek ekonomi sebenarnya. Kalau aspek ekonomi ini, rasa nasionalisme ini pasti tumbuh karena kita manusiawi ya. Dibilang materi bukan, tapi ibarat ekonomi itu mengimbangi dalam pertumbuhan masyarakat. Nah, dari seperti kalau di zaman mungkin penjajahan dulu atau kolonial, mungkin udah masuk Jepang juga, mungkin kalau kita kaitkan ke negara kita, itu gerakan nasional bisa dilihat adanya penghapusan espoilitas ekonomi asing yang bertujuan membangun masyarakat baru yang bebas dari kesengsaraan, jatuh kemiskinan, kemelaratan, sesuai dengan cita-cita keadilan sosial. Itu yang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau kita kaitkan sama itu dasar negara kita, itu dasar negara kita, di situ dicakupkan keadilan sosial kan. Jadi kalau kita bahas ekonomi di zaman dulu, kita di sini kaitkan dengan histori terus, histori masa lampau, histori itu peristiwa yang telah terjadi. Mungkin sekarang apa yang saya sampaikan bisa jadi histori di masa depan. Jadi kalau kita bahas di sini tentang ekonomi di masa lampau ya, dia aspek ekonomi ini berpengaruh. Jadi kita di zaman dulu seperti bekerja tapi tidak digaji, seperti sapi perah tanpa makan. Apalagi orang-orang kolonial ya, dia ingin mengambil kekayaan Indonesia tanpa harus mengeluarkan sepeser pun uang. Mungkin di zaman dulu golden mungkin.
karena dia ingin membangun negaranya. Kalau dari aspek ekonomi, kalau awalnya ya bukan negara yang mengambil keuntungan dari aspek ekonomi ini, dia bukan negara tapi perkumpulan dagang kalau di Indonesia ya, yang udah merasa bisa lah. Jadi kita, ekonomi kita yang dulu ibaratnya datar di zaman Nusantara ya, aman-aman saja, rupanya setelah nyampai dia pertama dia baik, setelah lama niatnya sudah beda lagi. Jadi kesesaran itu menimbulkan rasa nasionalisme di dalam diri kita masing-masing. Yang selanjutnya aspek kebudayaan, seperti kaum-kaum nasionalisme ingin menghapuskan penetrasi budaya asing yang merugikan dan mematikan budaya bangsa, dan ibaratnya menghidupkan kembali kebudayaannya. Cuman kalau kita kaji untuk di masa sekarang, kalau tadi saya mengkaji aspek kebudayaan nih di masa ibarat kalau tadi saya mengkajinya historis, berarti kita kembali ke masa peristiwa yang telah terjadi dari sekarang dan masa lampau tuh, historis. Rentang waktunya ada, dia biasa ada rentang waktu temporal, spasial dan temporalnya ada, jelas dia waktunya. Kalau kita kaji pada tahun 2020, dari saya mulai itu dari tahun 2007 lah saya mulai sekolah menengah pertama ya. Itu kebudayaan di Indonesia seperti, kalau yang jelas kita lihat kebudayaan-kebudayaannya sudah banyak hilang nampaknya. Contoh aja tradisi-tradisi kebudayaan tiap daerah tuh udah banyak hilang. Kebudayaan permainan anak pun kan ada, tiap daerah memiliki kebudayaan sendiri, permainan anak. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat di masa milenial ini nggak bisa, orang anak-anak banyak pergi main, bukan dia menciptakan atau bermain dengan kebudayaan yang telah ada dulu, tapi dia pergi mainnya di rumah tapi menggunakan gadget, istilah kita sekarang gadget. HP, kalau di zaman saya dulu HP namanya. Jadi untuk sekarang maka mungkin program pemerintah mungkin sudah ada karena dia lihat anak di zaman sekarang ini banyak meninggalkan kebudayaan yang telah ada. Selanjutnya kita sebutkan nama-nama seorang tokoh lah, tokoh-tokoh pelopor. Dia yang melopor, dia sia nih. Ibaratnya rasa nasionalisme, datangnya rasa nasionalisme, rasa ingin merdeka kita. Yang pertama itu kalau Mahatma Gandhi, dia mengajarkan beberapa hal di sana. Yang pertama Swadeshi, yaitu gerakan rakyat India, itu daerah India ya, untuk memakai bahan buatan dalam negeri, jadi agar. Yang kedua mungkin Sun Yat-sen, itu dari Cina, dia memberi ibarat pelopor awal-awal tumbuhnya rasa nasionalisme. Nanti saya salah ucap ya, nasionalisme saya bilang nasional, rasional itu beda, salah satu angka beda arti. Dan Sun Yat-sen dari Cina, yaitu Mustafa Kemal Pasha ya. Mungkin kalau di negara kita bisa lihat, kalau rasa nasionalisme mungkin tiap daerah saya rasa pelopornya banyak, karena kita bukan terdiri dari satu pulau, atau ibaratnya kita terdiri dari berbagai pulau. Yang kita hitung kan pulau-pulau terbesar. Kalau kita hitung pulau-pulau terkecil, banyak pulau-pulau terkecil. Di tiap provinsi dia punya pulau sendiri. Di sini kita kaji, kalau kita lihat dari Indonesia, kalau pulau-pulaunya secara garis besar yang jelas sekali ya, seperti Soekarno, Malaka, Saril, mungkin ada Sarir, mungkin bisa membonjol, yang dari ibaratnya kaum itu dia merasa sudah terjajah, jadi terjadilah perang Padri. Mungkin ada Pangeran Diponegoro, dia tumbuhkan rasa nasionalisme kepada rakyat-rakyatnya, kepada prajurit-prajuritnya, jadi terjadilah pemberontakan. Kalau kita lihat yang lain, banyak pemberontakan yang lain untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dia ketika zaman kolonial. Karena di zaman itu kita memang susah, ibarat rumah tanpa pondasi, kita rumahnya ada, pondasi tidak ada. Memang kalau sekali goyang gempa kita langsung istilahnya hancur, kalau kita pikir-pikir seperti itu. Ya udah, mungkin hanya ini mungkin yang cukup
saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya minta ibaratnya bisa mengkritik lah, memberi saran atau komentar kepada saya. Tapi sebelum beri saran, saya kembali lagi, jangan lupa subscribe tombol di bawah ini ya, dan tombol loncengnya karena gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.